Baru-baru ini dunia dikejutkan berita besar. Presiden Venezuela ditangkap oleh Amerika Serikat. Iya, presidennya langsung. Tapi yang bikin menarik adalah di beberapa kelompok masyarakat Venezuela justru senang dengan hal ini. Kok bisa sih? Ini presidennya langsung loh. Bukan kriminal jalanan biasa. Waduh, ngeri juga ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa Amerika Serikat sampai melakukan hal seperti ini? Dan kenapa menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat Venezuela? Mari kita bahas. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Muchos años esperando esta pronta libertad, que todavía, bueno, pero por lo menos estamos saliendo de una de las peores ratas de Venezuela. Gracias al gobierno de Trump. Untuk mengerti reaksi rakyat itu, kita harus mundur dulu ke kondisi domestik Venezuela. Selama beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro, Venezuela mengalami krisis berat. Mencetakkan uang tanpa henti hingga inflasi yang super tinggi mencapai 65%, harga barang terus naik, dan rakyat kesulitan membeli kebutuhan pokok. Banyak orang yang merasa ekonomi tidak berjalan dan kehidupan jadi susah. Bahkan, laporan internasional menyebutkan bahwa Venezuela mengalami gejolak ekonomi dan sosial yang parah dalam beberapa tahun terakhir. Selain ekonomi, Nicolas Maduro juga dituduh melakukan pelanggaran HAM berat dan menekan oposisi. Banyak pengamat menilai struktur politik di negara ini makin otonom dan tidak kompetitif. Bahkan ada tuduhan bahwa kemenangan pemilu terakhir pada tahun 2024 tidak sepenuhnya bebas dan adil. Yah, curang. Kayak negara mana ya? Semua ini bikin sebagian warga merasa sudah bosan, bahkan pesimis terhadap perubahan melalui mekanisme politik biasa. Sekarang kita bahas alasan kenapa AS sampai menangkap presiden negara berdaulat. Kita masuk ke satu konsep lama, tapi efeknya masih kerasa sampai sekarang. Namanya Manifest Destiny. Awalnya ini cuma keyakinan orang Amerika abad ke-19. Mereka percaya kalau Amerika Serikat ditakdirkan punya tugas suci untuk berkembang, memimpin, dan menyebarkan nilai-nilainya ke wilayah lain. Di era sekarang, Manifest Destiny gak lagi soal merebut tanah, tapi soal merasa punya legitimasi moral untuk ikut campur urusan negara lain untuk membantu menciptakan kesejahteraan. Itulah mengapa Amerika Serikat sampai saat ini banyak ikut campur urusan domestik negara lain. Entah apakah semulia itu tujuannya, atau kalau boleh diuzon, ini hanya bungkusan rapi dari kepentingan politik. Pasalnya, pola serupa seperti ini sudah pernah terjadi di masa lalu, yakni intervensi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003 dan Libya tahun 2011. Tapi terlepas dari itu semua, pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi sebelumnya sudah lama menuduh Maduro terlibat dalam jaringan narkoba internasional, narkoterorisme, dan konspirasi kriminal yang merugikan